Raksasa mesin perang Amerika Serikat USS Abraham Lincoln telah tiba di Laut Arab usai berlayar selama sekitar 1 minggu. Armada tempur ini tidak datang sendirian. Ia dikelilingi kapal perusak yang siap memuntahkan rudal jelajah Tomahawk kapan saja. Kehadiran kekuatan raksasa ini seolah jadi pesan tersirat bagi Iran bahwa Amerika Serikat bisa kapan saja mengerahkan moncong senjatanya ke Teheran. Tapi apakah Iran gentar? Tampaknya tidak. Pasalnya, Iran telah bersabda mereka siap untuk berperang habis-habisan. Karena meski di atas kertas kekuatan militer Iran kalah jauh dibanding Amerika Serikat, jangan lupa Timur Tengah adalah rumah Iran. Iran mengenal tiap jengkal medan dan memiliki cara untuk menyeret Amerika Serikat ke dalam labirin perang berkepanjangan. Yang perlu diingat, bagi Amerika Serikat, menghancurkan gedung-gedung, fasilitas senjata, dan pemimpin Iran adalah kemenangan seperti Juni 2025 lalu. Tapi bagi Iran, mempertahankan ideologi dan kebebasan untuk menjadi bangsa mandiri adalah jauh di atas kemenangan. Disinilah letak perang asimetris Iran yang bisa jadi begitu melelahkan dan malah membuat malu wajah Trump lantaran dikecam dunia. Lantas, seperti apa taktik Iran bawa Amerika Serikat ke dalam jebakan perang? Apa sebenarnya yang membuat Iran begitu percaya diri? Kuncinya ada pada doktrin militer mereka. Dalam laporan peneliti IISS, Matthew McInnes berjudul The Strategic Foundations of Iran's Military Doctrine, Iran secara sadar memilih jalur perang asimetris. Sederhananya, perang asimetris adalah taktik di mana salah satu pihak menggunakan cara-cara non-konvensional untuk melumpuhkan keunggulan teknologi lawan yang di atas kertas jauh lebih unggul. Misal taktik gerilya, serangan ideologis, taktik politik, perang informasi, hingga ekonomi. Dan kenapa Iran akhirnya memilih perang asimetris? Pertama, untuk menghadapi keunggulan kekuatan konvensional Amerika Serikat. Iran tahu Amerika Serikat bisa menghancurkan militernya dalam waktu singkat. Itulah kenapa melalui doktrin perang asimetris, Iran melahirkan strategi mosaic defense atau strategi untuk memobilisasi perang gerilya yang besar dan tersebar. Kedua, untuk menghemat biaya. Iran sadar menghadapi F-35 atau Patriot Amerika Serikat secara head-to-head adalah bunuh diri. Itulah kenapa, ketimbang membangun jet tempur atau kapal induk setara milik Amerika Serikat, perang asimetris jauh lebih murah bagi Iran. Ketiga, perang asimetris bisa memaksa lawan mengeluarkan biaya tinggi, mulai dari kehilangan personel, senjata, hingga tertutupnya Selat Hormuz yang bisa mengganggu jalur perdagangan dan berujung pada krisis ekonomi global. Keempat, perang asimetris adalah buah dari trauma sejarah masa lalu. Setelah berperang dengan Irak pada tahun 1980 sampai 1988, Iran sadar tanpa dukungan internasional, maka satu-satunya strategi mengganggu operasi lawan adalah melalui taktik non-konvensional seperti perang asimetris. Lalu, seperti apa taktik perang asimetris Iran? Bagi Iran, perang asimetris mereka berfokus pada 3 pilar utama. Pertama adalah perang proksi, di mana Iran membentuk dan mendukung kelompok-kelompok di sekitarnya untuk memperluas jangkauan pertahanan. Mereka adalah Hizbullah di Lebanon, Kataib Hizbullah di Irak dan Suriah, Houthi di Yaman, dan Hamas di Gaza. Iran telah merawat proksinya dengan memberikan dukungan, transfer teknologi, sampai memasukkan mereka ke dalam satu komando. Jika perang terjadi, proksi ini akan aktif dan melakukan dukungan serangan bagi Iran. Kedua, pertahanan angkatan laut asimetris. Melalui penggunaan kapal cepat, ranjau laut, dan rudal jelajah anti kapal, Iran menggunakan strategi ini untuk mengancam operasi maritim Amerika Serikat di Teluk Persia. Selat Hormuz juga bisa menjadi salah satu titik jebakan Amerika. Dan ketiga adalah rudal balistik yang menjadi pusat doktrin militer Iran sebagai alat pertahanan utama. Pengembangan rudal balistik sudah jadi fokus Iran selama bertahun-tahun. Bahkan Iran pun mampu membangun gudang rudal bawah tanah sepanjang ratusan meter di dalam perut pegunungan Zagros. Dan pegunungan Zagros ini juga bisa jadi salah satu kunci pertahanan Iran dari serangan darat. Lewat kombinasi kondisi geografis berbukit curam dan kemampuan penguasaan medan, pasukan IRGC mampu melakukan taktik hit and run di wilayah ini. Lalu, bisakah Iran memenangkan pertempuran lewat doktrin perang asimetrisnya?
Dosen senior di Naval Postgraduate School, Shamak Nafitche, telah mengungkap seberapa besar potensi kemenangan Iran lewat perang asimetris melalui tulisannya yang berjudul Red Lines and Black Box, Iran, Deterrence, and the Weaponization of Uncertainty. Menurut Nafitche, Amerika Serikat mungkin saja menang dari segi kekuatan militer. Tapi semua itu tidak menjamin kemenangan strategis atau tercapainya tujuan utama bagi Amerika Serikat. Pendapat Nafitche itu berkaca dari perang 12 hari pada Juni 2025 lalu antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Saat itu, Amerika Serikat meluncurkan 14 bom penghancur bunker ke 3 fasilitas nuklir Iran. Daya hancur bom itu memang dahsyat sesuai dengan cara perang kesukaan Trump, yakni dramatis dan cepat. Tapi serangan itu tidak mencapai kemenangan strategis, yakni menghentikan ambisi serta pengetahuan nuklir Iran dan keruntuhan rezim. Justru Iran jadi punya alasan untuk memindahkan program nuklirnya ke fasilitas yang lebih kecil, lebih dalam, dan sulit dideteksi. Dan hal yang sama mungkin akan terjadi juga kalau kali ini Trump melancarkan strategi serupa terhadap Iran. Tapi bagi sejumlah analis, serangan militer secara sporadis tidak serta-merta meruntuhkan ideologi, sistem politik, dan pengetahuan Iran. Kondisi bisa berbalik menguatkan negeri pegunungan Zagros itu bahwa pertahanan doktrin dan ideologi yang mereka pilih adalah sebuah kebenaran. Inilah yang sebenarnya ditakuti negara-negara sekutu Amerika Serikat di Teluk. Maka tidak heran Arab Saudi berusaha sekuat mungkin mencegah opsi militer Trump. Amerika Serikat kemungkinan pulang dengan kemenangan militer, tapi tidak bisa merebut Iran seutuhnya. Bahkan, Amerika Serikat bisa pulang dengan kerugian besar jika Iran memaksa perang berkepanjangan yang menghabiskan banyak uang. Dan juga dengan penutupan Selat Hormuz, bisa-bisa harga minyak meroket hingga di atas $200 Amerika Serikat per barelnya. Bagi Amerika Serikat, menghancurkan gedung-gedung pemerintah, melenyapkan fasilitas senjata, hingga menargetkan para pemimpin Iran adalah sebuah kemenangan telak. Seperti yang mereka klaim pada serangan Juni 2025 lalu. Namun bagi Iran, definisi kemenangan jauh melampaui urusan fisik. Selama mereka mampu mempertahankan ideologi, menjaga kedaulatan, dan tetap berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri, maka bagi Teheran itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Disinilah letak inti dari perang asimetris Iran. Sebuah strategi yang tidak hanya menguras peluru, tapi juga menghancurkan kewibawaan lawan. Perang yang berlarut-larut ini justru beresiko menjadi bumerang bagi Donald Trump. Alih-alih terlihat sebagai pemenang yang gagah, Washington justru terancam terjebak dalam kecaman dunia internasional karena dampak kemanusiaan dan guncangan ekonomi yang ditimbulkan. Lantas, apakah taktik Iran untuk menyeret Amerika Serikat ke dalam jebakan perang ini akan benar-benar berhasil? Ataukah Washington sudah menyiapkan skenario lain untuk menghindar dari labirin yang melelahkan ini? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.